Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat tarawih Masjid Iqbal yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah Allah masih memilih kita, mempercayai kita untuk sama-sama menikmati indah dan barokahnya bulan suci Ramadan. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita di bulan mulia ini. Amin. Salawat dan salam juga kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sebuah cerita dulu dalam buku akhlak yang saya pelajari dulu waktu masih di pondok. Ceritanya begini, ada seorang raja punya seorang teman akrab. Temannya ini kebetulan selalu pandai bersyukur gitu. Pokoknya apa-apa aja syukur. Jatuh dari motor, syukur deh nggak dari mobil gitu. HP-nya hilang, syukur deh dompet nggak ikut hilang. Pokoknya dia temannya itu pandai bersyukur. Suatu hari raja itu senang berburu. Diajaklah teman setianya ini pergi berburu. Teman ini saya berburu ya, ayo. Di tengah jalan terjadi insiden. Raja tidak sengaja menarik pelatuk senjatanya sendiri. Meletus senjata raja, kenalah jempol raja. Langsung putus jempolnya. Karena pelurunya gede kali ya. Raja kesakitan, nangis raja. Temannya tadi yang pandai bersyukur bilang begini, "Raja, syukur aja deh, untung jempol yang hilang itu, masih ada 9 jari lagi gitu." Wah, rupanya raja tersinggung dengan kata-kata itu. Ente gimana sih, kata raja, teman akrab bukannya menghibur malah nyukurin gitu. Akhirnya raja murka, dipenjaralah temannya ini, melanggar pasal 341. Kalau Sambo ke 340, dia 341 gitu. 3 bulan kemudian raja ini berburu lagi, karena memang senang dia berburu. Otomatis temannya nggak ikut dong, kan di penjara. Diajaklah 15 pasukan terbaiknya pergi berburu. Sampai di tengah hutan, ternyata raja nyasar gitu loh. Sampailah di kaum kanibal. Kanibal tuh orang makan orang ya, kayak politik itu loh, orang makan orang gitu. Akhirnya seluruh tentara raja dibunuh, dimakan, dibikin oseng-oseng sama suku itu, oseng-oseng orang gitu. Tibalah giliran raja mau dibunuh. Dibukalah baju raja sama celana raja, ditelanjangi dong mau dibunuh. Kelihatan jempolnya hilang. Akhirnya dibatalkan pembunuhan. Kata kepala suku, kami punya aturan tidak boleh membunuh orang cacat gitu. Wah, raja selamat. Disitulah dia tahu bersyukur. Untung jempol saya hilang gitu. Kalau enggak saya sudah di oseng-oseng sama suku itu. Akhirnya raja tuh khilaf. Oh, ternyata benar. Untung jempol saya hilang gitu. Akhirnya dia lepaskan temannya dari penjara. Maaf ya, saya khilaf memenjarakan Anda. Karena temannya pandai bersyukur bilang begini, Raja, saya malah bersyukur di penjara. Ente kok bersyukur terus sih, kata raja. Soalnya kalau kemarin saya nggak di penjara, pasti saya ikut raja gitu loh. Nah, saya kan normal gitu loh. Paling saya dioseng-oseng sama mereka itu. Oh iya juga, kata raja. Apa pelajaran dari cerita itu? Syukur ya. Jadi apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu terbaik untuk kita. Nah, syukur itu akan hilang kalau kita sudah mulai menghitung nikmat orang lain, itu baru syukur itu akan hilang. Jadi nggak usah ngitung-ngitung nikmat orang deh gitu. Hitung saja nikmat kita, pasti terbaik untuk kita. Cuma kadang-kadang kita tahu manfaatnya itu kadang-kadang waktu dekat, ada yang jangka panjang gitu loh. Ya. Nah, syukur ini. Nah, puasa mengajarkan kita begitu. Syukurilah hidup ini, kata Allah. Coba kita lihat ya konsep puasa. Allah melatih kita menahan yang halal. Kita punya nasi di rumah, punya rendang ayam. Saya kan senang rendang ya, jengkol aja saya rendang gitu. Itu enak banget. Tapi di bulan suci Ramadan, yang halal bisa kita tahan. Seharusnya, kata Allah, yang haram lebih bisa ente tahan, kata Allah. Kalau orang mengerti mana konsep puasa, nggak mau dia korupsi. Yang halal aja sudah bisa ditahan, apalagi yang haram. Ya, apa mananya itu? Kalau memang belum rezekinya, ya nggak usah ngotot. Kalau belum rezekinya punya rumah, ngontrak aja dulu nggak apa-apa. Saya di Jogja dulu 9 tahun saya ngontrak. Nggak ada orang menghina saya.
Tinggal di mana Pak? Ngontrak. Hina banget hidup Bapak. Nggak ada orang ngomong begitu. Biasa aja ngontrak. Bahkan ada rektor di Jogja ya. Dia rektor YKPN itu, Babarsari. Itu nggak pernah mau beli rumah itu. Dia ngontrak terus itu. Dia rektor loh, tapi senangnya ngontrak. Alasannya ngontrak tuh enak. Kalau rumah bocor nggak kita benerin gitu. Lagian kita bisa tukar ganti-ganti suasana. Bosan di sini, pindah sini gitu. Itu konsepnya. Dia rektor loh itu. YKPN ya. Nah, artinya apa? Kalau mau rezekinya ngontrak aja dulu. Kalau belum rezekinya punya mobil, ya udah motor aja, nikmati, syukuri apa yang Allah berikan. Jangan sampai untuk memenuhi hawa nafsu kita korupsi, kita ngemplang pajak, ngemplang bansos itu. Tapi peristiwa Rafael kemarin tuh minimal memberikan kita sebuah ilmu ya, bahwa syariat Allah tuh sangat luar biasa, beda dengan proyek manusia. Zakat itu kan syariat Allah. Kalau pajak proyek. Makanya beda zakat dengan pajak. Kalau zakat itu kan jelas, khus min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta orang kaya tuh bagian sedekahnya, berikan kepada orang miskin. Enak tuh syariah. Kalau pajak kan beda. Ambil dari orang miskin, kasih orang kaya buat beli Rubicon gitu. Nah, kan beda. Yang dipajakin Astrea Prima, yang ngambil pajak Harley Davidson gitu. Berarti hebat zakat dong gitu. Ya minimal kita tahulah yang seperti itu. Jadi pelajaran dari sana, kalau memang sudah punya duit beli Rubicon silakan. Tapi kalau belum punya duit nikmati saja yang Allah berikan. Syukurlah. Makanya puasa mengajarkan kita syukur. Kalian sudah bisa menahan yang halal kata Allah, seharusnya haram bisa kita tahan. Tapi kan setan menggoda di yang haram. Jangan salahkan setan. Setan tuh kerja emang begitu. Makanya kalau belajar etos kerja sama setan saya bilang. Setan tuh nggak ada tanggal merah libur cuti loh dia. Jangankan kita manusia hina begini ya, yang belum jaminan masuk surga, Nabi dan Rasul saja yang secara konseptual nggak bisa digoda, mundur nggak setan? Enggak. Makanya etos kerja setan itu luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi. Nabi Ismail, Nabi. Waktu Nabi Ibrahim nyembelih Ismail, dua-duanya kan Nabi, itu nggak mungkin digoda. Setan nggak mundur dia. Ibrahim, ente waras, anak disembelih, kambing sembelih gitu. Diambil batu sama Nabi Ibrahim ditimpuk setan. Pergi kau setan gitu. Seharusnya setan udah mundur ya, nggak bakal mempan, paling ditimpuk lagi gitu ya. Mundur nggak setan? Nggak, maju terus dia sampai 7 kali. Nah itulah setan. Jadi jangankan setan menggoda kita. Kita digoda korupsi, bilang saja, tahan. Saya senang hidup pakai motor gitu aja kan bisa tuh. Nabi Adam saja, Nabi Adam loh ya, itu di sorga loh kejadiannya. Seharusnya iblis kan mundur. Banyak malaikat nggak enak kan, ntar gue digampar sama malaikat itu. Enggak. Kapan Adam nggak bersama malaikat? Bener sekali ada itu. Datanglah iblis. Dam, apa Zil? Nama iblis tuh Azazil ya. Nama lengkapnya Azazil, SPDI apa lupa saya itu. Dam, apa Zil? Ente tahu nggak kenapa saya diusir dari sorga? Kata iblis. Nggak tahu kata Adam. Tapi viralnya ente sombong. Ente kemana nonton TikTok kata iblis. Saya diusir bukan karena sombong Dam, tapi karena nggak mau makan buah khuldi. Kalau ente pengen tetap di sorga, makan buah ini. Tapi Allah melarang saya kata Adam. Ente tahu nggak maknanya khuldi kata iblis? Khuldi itu singkatan Dam. Lengkapnya apa? Khalidina fiha, kekal di dalam sorga. Ini karena kita teman aja loh Dam. Ente itu diciptakan Allah untuk di bumi loh, dan bukan di sorga. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh iblis hafal Quran dia. Ente itu di bumi bukan di sorga jatahnya Dam. Saya kasih tahu loh Dam, bumi itu nggak enak Dam. Udah panas, macet, minyak goreng mahal, langka lagi Dam gitu. Ente ntar di bumi divaksin loh Dam gitu. Kenapa saya divaksin kata Adam? Saya kan sehat. Nggak tahu, mungkin mereka lebih iblis dari saya kata. Adam iblis itu benar lah itu. Adam nggak makan buah khuldi, tetap ke bumi lah itu, benar nggak? Jadi Adam ke bumi itu bukan karena berdosa, memang jatahnya Adam di bumi kok gitu. Cuma iblis ingin Adam bermaksiat kepada Allah, itu saja kok iblis. Jadi kalau kita digoda dengan korupsi segala macam, ya wajar lah. Namanya kita manusia, tapi kita punya takwa. Wa nahan nafsa anil hawa, yang halal bisa ente tahan, yang haram lebih bisa seharusnya. Yang kedua, puasa mengajarkan kita ikhlas ya. Ini juga penting ini. Ikhlas itu adalah murni niat kita ibadah hanya untuk Allah. Nah ini setan lagi nih ya. Saya baca dalam buku setan itu. Buku setan marah kali mas saya tahu jurusnya. Sekelas bapak ibu ini loh ya, yang baik-baik insya Allah ya, amin. Itu nggak mungkin dia larang ibadah. Baca dalam kitab Talbisul Iblis karangan Ibnu Jauzi.
Nggak mungkin dilarang ibadah, setan tahu. Orang baik begini dilarang sholat, ente jangan sholat dong, nggak mungkin. Ente jangan puasa dong, nggak mungkin. Malah setan suruh kita ibadah. Nah ini penyakitnya setan, ini jurus setan satu lagi. Ente sholat dong, ente puasa dong, ente ngaji dong, ente umroh kata iblis, ya setan. Tapi di ujung ibadah dia colek hati kita untuk ria, itu jurus iblis itu. Makanya lawan iblis itu. Nah puasa ini satu-satunya ibadah yang kita beribadah orang lain nggak tahu itu cuma puasa. Sholat orang tahu semua. Zakat ada amil zakat yang kenal kita. Oh bapak ya itu. Apalagi haji 7 RT yang jemput kita itu. Tapi kalau puasa, mempertahankan puasa mulai dari maghrib sampai subuh sampai maghrib itu hanya Allah dan kita yang tahu. Istri kita nggak tahu. Hari ini kalau saya nggak puasa mungkin bapak ibu nggak tahu loh. Begitu rahasianya puasa itu. Apa diajarkan puasa? Setelah ini kata Allah, usahakan amal kebaikanmu, usahakan ibadahmu, hanya Allah dan kau yang tahu. Nggak usah kita share di media sosial. Ini godaan setan ini luar biasa ini. Ya. Ngaji 1 hari 1 juz. Ya udahlah cukup Allah yang tahu. Ini malah dijadikan update status. Ya Allah, terima kasih hari ini bisa 1 juz. Terimalah ya Allah. Ngapain doa di media sosial? Ini dicolek hati kita sama setan loh. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa bantu anak yatim. Terimalah ya Allah. Ngapain? Umroh suami istri, foto di Ka'bah. Ya udah untuk memori saja. Tapi tergoda memasukin Facebook. Ya Allah, terimalah umroh kami. Ngapain nanti doa di Facebook? Nah, sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan kebaikan kita. Jadilah selebriti langit, nggak udah menjadi selebriti dunia. Di dunia kita nggak dikenal orang nggak apa-apa. Orang nggak peduli kita nggak apa-apa, tapi kita dikenal di artis-artis langit kira-kira malaikat nih gitu. Selalu disebut nama-nama kita. Itulah intinya puasa. Saya berikan contoh ya sebagai penutup. Saya ini kan orang Padang ya, seneng ngobrol gitu. Istri saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan nggak suka ngobrol. Istri saya itu kan orangnya pendiam. Istri saya itu jarang ngomong gitu. Cuma sekali ngomong minta duit. Nah, saya senang cerita sama istri saya. Tapi ada satu cerita kebaikan yang belum saya ceritakan sampai hari ini. Saya bisa menyimpannya 20 tahun, bayangkan, keren ya. Ceritanya begini, rumah saya kan di Pugeran ya. Pugeran itu di belakang Transmart itu loh, pinggir selokan. Saya kalau ngajar ke UIN itu, lewat selokan Mataram, sampai Babarsari, Jalan Solo, UIN gitu. Itu selokan Mataram tahun 2004 kan sepi banget. Saking sepinya, jangankan manusia, jin aja nggak lewat ya saking sepinya. Pas hari itu saya ngajar jam 7, setengah 7 saya dari rumah. Sampailah di jembatan Tambak Bayan ya, yang mahasiswa banyak gantung-gantungan tahu nggih, belakangnya KPN itu loh. Banyak mahasiswa Mapala itu, mahasiswa paling lama itu. Mapala, bukan pencipta alam, paling lama. Soalnya kalau dia tanya, ente semester berapa? Sakaratul maut Pak itu. Masih gantung-gantung aja ente itu. Nah, pagi itu polisi rame. Itu biasanya sepi loh, tapi polisi rame. Ini pasti ada kejadian di Babarsari. Bapak Ibu tahulah Babarsari kondisi seperti apa ya. Kalau sudah ribut, ya udah tutup tuh kota itu. Bahkan di Babarsari itu banyak orang naik motor nggak pakai helm itu. Polisi udah tahu aja itu. Kenapa pernah ditanya polisi dia punya jawaban. Lo ente kenapa nggak pakai helm kata polisi? Bener no Pak. Kalau pakai helm saya salah. Lo kenapa? Helm itu kan gunanya melindungi otak. Kami merasa nggak punya otak gitu loh. Jadi apa yang kami lindungi gitu. Suka-suka kaulah kata polisi. Nah, biasanya ada kemalingan di Babarsari, polisi rame itu pagi-pagi. Saya di stop sama polisi. Surat-surat saya lengkap dong, walaupun belum lunas di koperasi ya. Tapi enggak lengkap suratnya. Udah lanjut kata polisi. Jalan saya 20 meter. Ada seorang mahasiswi, kejadiannya 2004 ya. Ada seorang mahasiswi pakai helm, nenteng helm gitu loh, pakai jilbab nenteng helm, jalannya banter gitu loh, tek 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 gitu. Hati saya berkata waktu itu, wah ini kayaknya kena cegat nih bocah sebelah. Saya samperin, ada apa dek gitu loh. Rupanya air matanya sudah berlinang. Nggak sampai nangis sih, kalau nangis saya tampung no air matanya itu. Kayak film India. Saya kena cegat Pak, saya nggak bawa SIM, STNK, KTP. Saya lewat sini biar aman. Cegatannya di sini gitu loh. Itulah nasib saya bilang. Adik mau kemana? Mau ke Gejayan Pak. Saya nggak nambah nggak ngurangi ya. Mau ngapain? Saya harus nebur motos itu 40.000 Pak. Tahun 2004 kan 40.000 gede banget itu. Adik rumahnya mana? Gejayan. Saya kan baru di Jogja itu, nggak tahu Gejayan itu yang mana. Ya udah nggak usah nangis deh, Bapak anterin sampai ke Gejayan. Gejayan yang mana saya juga nggak tahu, sok-sok tahu aja. Akhirnya saya anterin adik itu ke Gejayan, dekat UNY, dia mahasiswa UNY kebetulan. Itu kos saya Pak gitu loh. Ya udah
ambil duitnya gue bilang. Dia langsung kabur ninggalin saya. Saya tuh nggak tahu Gejayan itu yang mana. Saya muter-muter aja Gejayan, nggak keluar-keluar dari Gejayan itu loh. Mana Jalan Solo? Waktu itu kan belum ada Google Map. Sampai saya nggak ngajar loh jam pertama ya, gara-gara nganter dia itu. Itu kan insya Allah perbuatan baik itu. Nah cerita ini saya belum cerita ke istri saya selama 20 tahun, bayangkan. Nggak, bukan masalah cemburu ndak loh ya. Tapi saya belajar menyembunyikan kebaikan dari orang paling dekat dengan saya. Ya masih banyak kebaikan saya yang lain, cuma kan ini contoh saja. Ya nggak mau saya ceritain yang lain. Nanti saya dapat pahala dong. Itu nikmat sekali nanti di akhirat. Jadi kalau pernah kita berbuat kebaikan, usahakan hanya Allah dan kita. Minimal satu lah seumur hidup mempunyai itu. Itu nikmat sekali nanti di akhirat. Nggak usah orang lain tahu. Biarlah selebriti langit yang tahu daripada selebriti dunia. Ini namanya ikhlas ya. Jadi kita belajar hari ini syukur. Apa yang Allah tetap kepada kita itu terbaik untuk kita. Allah tahu apa yang terbaik. Yang kedua, kita belajar ikhlas. Sembunyikanlah amal kebaikanmu. Ada sebuah pesan Terelie itu kalau nggak salah. Saya nggak tahu, tiba-tiba hubungin aja Facebook sama dia. Saya senang karena dia sering membagikan tip-tip di Facebook itu lah. Dia judul bukunya aja keren banget itu. Negeri Para Berdebah itu. Senang banget saya judulnya. Walaupun saya nggak baca bukunya, judul aja udah Negeri Para Berdebah itu. Nah dia tulis di Facebooknya itu, tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang kita punya, orang lain harus tahu. Kata-kata itu nancep banget di hati saya ya. Tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang kita punya, orang lain harus tahu. Biasanya kita kalau pengen punya sesuatu baru kan pengen show up ya. Caranya begini, kita punya mobil baru. Pas nyuci mobil, nanti kita tulis, ini si hitam lagi kotor nih pengen dimandiin. Padahal kita ngasih tahu kalau mobil baru gitu ya. Nah bisa nggak kita sekarang punya mobil baru, orang lain nggak tahu itu. Tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang kita punya, orang lain harus tahu. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita insan mutakin. Dan insya Allah kita berkumpul lagi nanti di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.